warahmatullahi إن wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, Islam, bil khusus nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kita semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau dan para sahabatnya. Semoga kelak kita selaku umatnya bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati selaku pemateri Ustadz Zaki Mubarak LC Hafizahumullah. Semoga Allah berkahi beliau. Semoga Allah mudahkan beliau dalam mengajar kita untuk daurah matan tajwid insyaallah. Dan yang kami hormati juga para peserta daurah, semoga tetap istiqomah. Udah berjalan hampir 3 mingguan insyaallah. Kita langsung saja Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu an nahmad. Alhamdulillahilladzi 'allamana an nahmad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bentar ya. Sudah apa di sini? Baik. Langsung saja kita masuk ke dalam taqsimul harakah. Ya, taqsimul harakah. Apa itu taqsimul harakah? Pembagian harokat. Nah, ketika kita menyebutkan huruf selain daripada alif kan gitu ya. Selain daripada alif kan punya harokat. Fathah, dhammah, kasrah, dan sukun. Ketika harokatnya itu berbaris fathah, dhammah, kasrah, dan dia setiap huruf fathah, dhammah, kasrah, apapun hurufnya, maka dia tasawi, sama zaman. A, ba, ta, ja, itu zamannya sama semua. Tapi kalau harokatnya itu sukun, maka zamannya itu berbeda-beda, Ustaz. Zamannya berbeda-beda. Contoh misalkan as beda dengan a. Nah, maka disebut sini taksimul harokat. Pembagian harokat itu judulnya. Apa? Pembagian harokat. Qala Imam Tibi, Imam Tibi mengatakan apa? Wal harakatu waradat asliyatun wa hiya thalathah. Jadi harokat itu ada tiga. Asliyah itu ada 3. Wa atat far'iyatun wa hiya, dan ada harokat far'iyah. Sehingga harokat itu ada yang disebut harokat far'iyah, ada yang disebut harokat asli. Wal kasratu kadhammati kama qila wila. Begitu juga dengan dengan kasrah dengan dhammah bercampur. Jadi harokat far'iyah dengan harokat asli. Oke. Itmamul harakah, menyempurnakan harokat. Jadi para asatidz semuanya menyempurnakan harokat ini
ketika masuk ke dalam manhajiyah Syekh Abdul Qadir, itu selalu disebutkan. Yang pertama sekali ma'rifatut turuq. Yang kedua langsung itmamul harakah, menyempurnakan harakah. Dhammah, fathah, kasrah itu harus sempurna. Contoh misalkan kayak kita bilang mun yun. Itu bagaimana moncongnya, bagaimana bukanya, itu guru yang perhatikan itu. Itulah makna itmamul harakah. Ad-dhammatu wa hiya al-wawu as-saghirah. Itmamul harakah, dhammah adalah wawu saghirah. Kenapa? Karena dhammah ini aslinya pulang kepada makhraj waw. Bagaimana mengecek dhammah orang itu kalau sempurna? Moncongkan mulut. Misalkan gini. Humu. Pas moncong, coba balikkan. Humuwa. Humuwa. Lahir waw. Dhammahnya sempurna. Tapi kalau tidak lahir waw, dhammahnya tidak sempurna. Ya. Wal fathatu hiya alifun qasirah. Jadi coba nengok fathah. Oh. Itu lahir hamzah, lahir alif. Mencontoh alif. Wal kasratu hiya ya'un qasirah, ya kasrah, ya'un qasirah. Kalau kita dengar misalkan qi mirip dengan ya kan? Nah, juga pertanyaan misalkan kemarin juga saya akibkan bagaimana? Apakah alif saja yang mufakham ataukah alif saja yang tebal? Kalau ketemu dengan huruf tebal, apakah semua huruf maddiyah? Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir dan juga saya sudah jelaskan itu bahwasanya yang mufakham itu hanya alif saja. Tidak huruf yang lain juga. Ya dengan waw tidak tafkhim. Enggak mungkin kita bilang kui sebab dayanya di belakangnya ada enggak. Nah, dari itu ya dibilang sama beliau dan dibilang sama guru beliau Syekh Aiman Suhaid, ya laita la yu'allif. Nah, karena tidak ada di orang-orang dulu enggak ada seperti itu. Wal kasratu hiya ya'ul qasirah. Lidza fa inna as-sawta al-harakati mutabiqun li sawti usuliha min hurufil maddi illa annahu aqsaru zamanan. Makanya suara kasrah itu mencontoh suara ya walaupun dia lebih kecil zamannya. Suara dhamma mencontoh suara waw. Suara hamzah, suara alif mencontoh suara hamzah. Fa 'inda nutqi harfin mutaharrikin taqumu bi'amalaini. Ya, amalataini. Jadi ketika kita mengeluarkan huruf berharakat ada yang kita gerakkan, ada yang kita gerakkan Ustaz, ya. Ada dua kerjaan. Proses yang pertama, keluar huruf itu dari makhrajnya. Makanya ketika keluar huruf dari makhrajnya, bunyi pertama apa? Misalkan sya misalkan. Nah, itu proses keluarnya. Yang kedua, wa yusahibu dzalikal makhraju aslil harakah. Dan baru bagaimana bentuk harakat kalau fathah membuka mulut. Kasrah senyum. Dhammah moncong. Contoh. Ya, nampakkan dulu keluarnya. Dan sifat asli dari sya. Ya. Senyum. Gitu ya. Begitu dia. Jadi jangan buka dulu mulut tuh. Enggak. Tambah moncong lagi misalnya. Enggak. Enggak begitu. Keluarkan dulu dari makhrajnya. Baru buka. Keluarkan dulu baru senyumkan. Keluarkan dulu baru moncongkan. Begitu ya. Maka di sini disebutkan wa yusahibu dzalikal makhraju aslil harakah, dan dia mengikuti makhraj baru datang harakah. Kalau misalkan gini.
mun. Nah itu perlu latihan dan tidak susah tuh, tidak susah. Dilatih sikit-sikit, sabar. Kalau nggak sabar semua anda jadi. Qala al-Imam At-Tibi fi dzalik, Imam Tibi mengatakan apa? Wa kullu mafhumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap yang dhamma itu tidak akan sempurna kecuali dengan memoncongkan mulut. Wa dun khifadhin bin khifadhi lil fammi yatimmu wal maftuhu bil fathi fham. Dan kasrah tidak akan sempurna dengan kalau tidak turunkan rahang bawah nih. Rahang bawah nih diturunkan. A, I. Sehingga menghasilkan senyum. Bukan senyumnya. Tapi akibat rahang bawah diturun, maka nampak kayak senyum. Senyum pun kita kalau tidak rahang bawah diturunkan tidak bisa. I, I. Turunkan rahang bawah. I. Di setiap huruf. Nah, dapat ya? Idh hurufu in takun muharrik yashrakuha makhraju aslil harakah. Apabila huruf itu mutaharrik, maka yusahibul harakah. Di sini nanti apa bedanya huruf mutaharrik dengan huruf qalqalah? Huruf qalqalah itu dia terpental saja tanpa mengikuti musahabah dengan harakat. Aku. Tidak kita bilang aku. Itu huruf mutaharrik. Huruf al-qalqalah. Beda dengan huruf berharakat. Keluarkan dari makhrajnya dan mengikuti harakat baru mengikutinya. Kayak tadi saya bilang. Nampakkan sofir di shad dulu. Mul. Itu dilatih. Nanti kalau pas kita latihan enak tuh. Ya. Sama juga berlatih. Main bola aja kalau enggak dilatih enggak bisa. Ay makhrajul wawi wal makhrajul alif wal ya'u fi makhrajiha alladhi 'urif. Fa in tara al-qari'a lan tantabiqa shifahuhu bidhammi kun muhaqqiqan fa inna muntaqisun ma dhamma wal wajibun nutqu bihi mutamman ذا ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما فهم تصب فالنقص في هذا لدي تأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي. Jadi bahkan guru mengatakan apa? Kalau nampaklah orang itu dia memoncongkan mulut membaca dhamma tapi tidak memoncongkan mulut, itu lebih parah daripada lahnul jali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak datar aja. Nah, itu lebih parah daripada lahnul jali menurut pendapat beliau, pandangan beliau. Iz huwa taghyiru li dzatil harfi. Kenapa lebih parah daripada lahnul jali? Karena dia mengubah zatul harfi, mengubah zat huruf itu. Ya, iz huwa taghyiru li dzatil harfi. Wal-lahnu taghyiru lahu bil-wasfi. Dan lahnun itu kesalahan. Lahnun itu kesalahan. Kenapa? Wal-lahnu taghyiru lahu bil-wasfi. Kalau lahnun, kesalahan itu berubah sifat-sifat. Kalau ini zatnya yang kita ubah. Memang begitu bentuknya kok. Kalau dia berbaris fathah memang begini. Berbaris dhammah, memang begitu. Datang kita buat itu lebih fatal daripada kita tidak mendatangkan sofir di shad. Datang sofir di shad kita tidak datangkan, yang kita tidak datangkan itu sifat. Tapi kalau tidak kita moncongkan so madbub, yang kita tidak datangkan zat bentuknya asli. Itu menurut pendapat beliau. Ya. Kullu harfin ruddahu li aslihi wantiq bihi. Ya. Mukammalan bi kullihi wa haqqiqus sukuna fi ma sukina. Dia dah masuk sukun pula. Dia bilang sama beliau setiap huruf itu pulangkan ke aslinya. Di sinilah nanti rapi bacaan kita. Misalkan kita bilang zalikal kitabu la. Sama bukanya dengan la.
raiba fihi. Huda. Sama bukanya dengan ta tadi. Huda lil muttaqin. Dan baca dengan lembut. Dirasa bagaimana bukanya itu mesti sama. Dhammahnya mesti sama. Kasrahnya mesti sama. Nah itulah. Itulah faedah talaqi. Ya. Sekarang masuk sukun. Wa haqqiqis sukuna fi masukina. Maka kalau ada sukun, ditahqiq juga sukunnya. Betul-betul sukun. Jangan dipentalkan. Nah, wala tuharrik kan amtah dina. Dibilang sama Syekh, dikasih contoh di sini. Jangan kamu mengatakan menggerakkan sukun itu seperti kata-kata amta. Amta. Kita bilang gini. Ana amta. Amta. Enggak. Amta. Amta. Gitu. Bukan amta. Tapi amta. Ya. Begitu juga. Tahqiq sukunnya. Mengalir suaranya. Ya. Jangan dina. Enggak. Dina. Gitu. Itu maknanya wa haqqiqis sukuna fima sukki. Wa hakadzal maghdu ma dhalalna. Wa hakadzal maghdu. Begitu juga di kalimat maghdu dalam Fatihah. Maghdu. Jangan kita bilang maghdu. Terpental dia. Terpental. Jadi betul sukun di pada huruf ghain itu sukun kan habis dulu. Habis suaranya. Bu. Jangan Nah, itu makna beliau bilang. Dhalalna begitu juga dalam kalimat dhalalna. Kalimat dhalalna sering orang mengatakan wallamu azhiranna. Sering orang mengatakan gini. Dhalalna. Dhalalna di situ. Tidak bisa kita mengatakan dhalalna. Tidak. Dhalalna. Nah, jadi lam yang sukun itu nampak seluruh sifatnya baru kita mengucapkan huruf yang lain. Nah, itu di taqsimul harakah. Jadi pembagian harokat. Kalaulah harokat itu berbaris hidup. Kalaulah huruf itu berharokat, fathah, dhammah, kasrah, apapun hurufnya, harokatnya tetap sama satu. Ja'ala. Tak boleh kita bilang ja'ala. Tidak. Ja'ala. Khalaqa. Mesti sama. Kalau dia sukun berbeda. Ada huruf yang panjang sekali. Ada yang sekali itu. Itu nanti di taqsimul harakah kita perhatikan ya. Dhammah, fathah, kasrahnya. Jadi itu di huruf di taqsimul harakat juga begitu. Dhammah, fathah, kasrah itu dhammah bagaimana dimoncongkan, fathah bagaimana dibuka, kasrah bagaimana diturunkan rahang bawah. Dhammah bu harus moncong, tapi setelah huruf itu keluar dari makhrajnya. Kasrah diturunkan rahang bawah setelah huruf itu keluar dari makhrajnya. Ya. Fathah buka setelah keluar huruf dari makhrajnya. Kalau enggak, coba keluarkan ba. Buka dulu. Enggak bisa kan? Tutup dulu berarti. Ta, bi, bu. Nah, ya, itu yang penting sekali di dalam ismamul harakah. Baik. Kita masuk sedikit lagi ya. Akhta'u taqa'u inda nutqil harakah. Kesalahan-kesalahan atau kesilapan-kesilapan yang terjadi ketika mengucapkan harakah. Apa? Yang pertama, akhta'u taqa'u inda nutqil fathi.
Kesalahan yang pertama itu ketika mengucapkan fathah. Khaltu sautiha bi syai'in min sautil kasr. Nahwu wana 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 mariku. Bukan na bukan. Na di situ itu bercampur dengan suara fathah, suara kasrah. Wana li jelas li kasrah. Nah, jelas fathah. Nah, itu tidak boleh ya, bercampur suara fathah dengan kasrah. Qaltu sautiha bi syai'in min sautil dhammah. Bercampur suara fathah dengan suara dhammah. Contoh. Khotamallah. Bercampur suara fathah dengan dhammah di situ. Di huruf lain juga bisa. Kita bilang. Wa aqimus sholah. Bercampur suara fathah sad dengan dhammah sad. Qad. Kita bilang qadu. Bercampur qad. Bercampur suara qaf dengan suara fathah qaf dengan dhammah. Enggak. Enggak. Nah, itu dia. Ya. Lanjut. Qaltu sautiha bis sukun. Nah, bercampur suaranya dengan sukun. Fathah dengan sukun. Wa dzalika bi'adami fathil fammi bimiqdaril matlub 'inda nutqi biha. Itu terjadi karena kenapa? Kita tidak membuka mulut secara sempurna ketika mengucapkan huruf. Contoh. A'udzu billah. Seolah-olah itu sukun. A'udzu billah. Seolah-olah apa namanya? Hamzah itu sukun. Kata. Tidak buka sempurna seolah-olah ta itu sukun. Itu tidak boleh. Jadi kasihlah fathah, dhammah, kasih sempurna. Nengok sifat-sifatnya. Fathah buka, kayak saya bilang tadi. Ba, bukanya mesti ajil. Kataba, gitu. Zu, mesti adil. Kita contohkan misalnya gini. A'udzu billah. Ya. Coba nengok perhatikan saya dengan la sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang perlu dilihat. Sudah seimbangkah pengucapan itu dan kadar bukanya sudah rata apa belum? Itu dia. Itu yang disebut itmamul harakah. Lanjutnya akhta' taqa'u 'inda nutqi dhammah. Nah, kesalahan-kesalahan ataupun kesilapan yang terjadi ketika mengucapkan huruf dhammah. Khaltu sautiha bi syai'in min sautil fathah. Bercampur suaranya dengan suara fathah. Di dhammah ini. Innakum, kan sering itu. Innaku tahqiqu dhammatul kaf. Innakum. Yang kedua, khaltu sautiha bi syai'in min sautil kasr. Jadi bercampur suaranya dengan suara kasrah. Bercampur suaranya. Kutiba. Kan sering itu. Dhammah kan. Kutiba. Kenapa? Karena tidak dhammahnya tidak sempurna tadi dan kasrahnya diturunkan. Karena mau mendapatkan hams misalkan. Kutiba. Itu bercampur dengan kasrah. Dhammahnya. Dhammah bercampur dengan kasrah juga. Nih.
apa namanya? Aba ikum aba ikum itu dhammah juga bercampur dengan kasrah. Dan itu kalau kita ada nggak dhammah bercampur dengan kasrah? Coba pas kita dengar simaan macam-macam itu yang kita dapatkan. Macam-macam yang kita dapatkan hal-hal yang seperti itu. Ada dengan satu negara itu datang orang, bukan Indonesia. Nggak boleh saya bilang. Nggak bisa bilang dhammah. Kum. Orang Turki sering tuh. Nggak bisa bilang ku. Nggak bisa. Kum. Capek kita tasbih. Ku. Nggak bisa. Ku. Hu. Nggak bisa. Home. Dia bilang. Home. Ya memang begitu tabiatnya. Tapi itu di sini perlu kita belajar ini. Perlu kita belajar kaidah. Untuk apa? Untuk diri kita benteng. Ketika kita tahu salah, kita tahu jurang, enggak kita masuk ke situ. Nah, ini penting. Qaltu sauti habis sukun. Ya, dhammah itu bercampur dengan sukun. Wa dzalika ada bid'adami dhammati syafataini bimiqdaril matlub 'inda nutqi. Nah, itu terjadi karena tidak memoncongkan mulut secara sempurna ketika mengucapkan contoh. Iyyaka na'budu budu bu seolah-olah iyyaka na'budu sukun banyak. Itu enggak ada. Lepaskan satu-satu. Iyyaka na'budu bagaimana kita ucapkan ba, begitu kita ucapkan dah. Iyyaka na'budu. Setelah itu akhta'ta inda nutqil kasrati. Kesalahan atau kesilapan yang sering diucapkan ketika kasrah. Mana dia? Khaltu sautiha bi syai'in min sautil fathi. Bercampur suaranya dengan suara fathah. B, kita bilang B, qiyamah, B, maghrib. Kita bilang apa namanya? Maghrib. Itu bercampur antara kasrah dengan fathah. Khaltu sautiha khaltu sautiha bis sukun. Bercampur kasrah dengan sukun. Wadzalika li'adami khafdh al-fakki sufli bimiqdaril matlub 'inda nutqi biha. Contohnya bismillah. Tidak kita ucapkan tapi bismillah. Nah, itu juga tidak bagus. Sirah. Tidak kita ucapkan sirah. Tidak kita ucapkan seperti itu. Saya minta maaf ya. Sirah. Tidak kita ucapkan seperti itu, tapi kita ucapkan sirah. Nah, itu seperti dia seolah-olah sukun. Nah, itu tidak bagus. Nah, di sinilah fungsinya. Tetap saya ulang-ulang, di sinilah fungsinya guru itu melihat. Ditashihnya, dilihatnya. Ya. Qala al-Imam At-Tibi, Imam Tibi mengatakan, wa 'inda nutqil harakati fahdhara. Ketika kamu mengucapkan harakat huruf yang berharakat maka hati-hati. Naqsan au isba'an au taghayyara. Baik itu mengurangi harakat seperti ikhtilas dan raum. Ya, saya bilang kemarin, hati-hati. Ataupun isba'an seperti menambahkan lahirnya mat. Atau taghayyura atau berubah harakatnya. Bimazzi ba'dihha bi sauti ba'din. Berubah harakatnya ketika bercampur dengan huruf antara huruf seperti qila. Bercampur dia antara apa namanya? Misalnya ihdina zira, campur sad dengan zai. Itu bimazzi ba'dihha bi sauti ba'din. Atau bisukuni fa huwa ghairu mardi. Atau kita sukunkan ihdina zira. Ya. Famazju ba'dihha bi ba'din innama
yajuzu fil far'i alladhi taqaddama. Boleh kita campur suara itu ketika dia dalam furu', bukan dalam asli. Makhraj furu', kan? Ingat ya, makhraj furu'. Alif mumalah, ya kan? Musyammas, taghlid, ya. Wa haitsu asba'ta faqad waladta maddan. Kalau kita panjangkan, kita melahirkan mad. Walam yajuz illa biharfin farad. Tak boleh kalau kita berdiri tak sendiri. Huruf itu berdiri sendiri. Inna. Panjang. Panjang itu tak boleh. Yang panjang. A'ni bihi ha'id dhamir. Ya. Walam yajuz illa biharfin farada. A'ni bihi ha'ud dhamir. Tak boleh kecuali dalam huruf dhamir. Mana dhamir? Ha'ud dhamir itu mana? Bihi. Dhamir muzakkar ghaib. Bihi. Itu boleh kita panjangkan dua harakat. Ba'da ma hurrik. Kalaupun dia punya syarat juga. Nanti namanya di dalam mad itu namanya maddus silah. Apa mad silah syaratnya? Mesti dapat dua harakat. Di depan dan di belakangnya mesti huruf hidup. Bihi ila. Di kan hidup. I juga hidup. Dia itu baru berfungsi. Mad namanya nanti mad silah. Bihi ilah. Baru nanti berfungsi mad silah. Oke. Nahwu. Innahu bihi sama. Innahu bihi. Nah hidup kan? Sa juga huruf berharakat. Innahu bihi sama. Fatasilul ha biwawin aw biya. Waslan inna mutaharrikun qad uliya. Jadi kalau di ha ini baik dia nanti ditambah dengan waw kecil atau ditambah dengan ya kecil, tergantung apa di belakangnya. Lahu ataupun bihi. Nah, itu boleh. Selain daripada itu tidak boleh kita panjangkan. Baik. Kita lanjut Quran. Atau gimana? Gimana Ustaz Razak membawa acara? Lanjut, Ustaz. Masuk ke bab selanjutnya. Al-Quran. Panjang dah cerita kita. Kita cerita makharijul huruf, cerita pembagian al-huruf, cerita huruf far'iyah, cerita bagaimana harakat. Panjang. Harus sekarang masuk. Yang kita bahas selama ini apa? Al-Quran. Apa itu Quran? Apa definisinya? Huwa kalamullah. Dan ingat, ketika kita ucapkan kalamullah, asli Quran itu min kalamillah. Sebagian daripada kalamullah. Dan yang kita bahas kalamullah di sini bukan kalamullah nafsiyah, tapi kalamullah yang mantuqah, yang terucapkan dan diucapkan oleh manusia. Nanti kalau kalamun nafsi panjang lagi pembahasannya. Tidak di sini babnya, di bab tauhid. Karena nanti ya, di bab tauhid. Ini kita belajar bab kalamullah mantuq yang diucapkan. Nah, kita tengok definisinya sekarang. Kalamullah Ta'ala al-mu'jiz. Al-mu'jiz. Al-munazzal ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muta'abbadu bitilawatih. Maktubun baina ad-dafatain. Manqulun ilaina bitawaturi. Mutahadda bi aqsari surati min. Kalau dikatakan Quran apa dia? Yang pertama sekali kalamullah. Itu jinsun fit ta'rif itu. Diikat. Dia bukan kalamullah. Ketika dia adalah kalamullah. Tapi di situ kalamullah masih masuk semua. Taurat, Injil, Zabur masih masuk semua. Hadis kursi masih masuk. Hadis nabawi masih masuk. Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya kan? Kalamullah. Diikat lagi. Al-mu'jiz. Al-mu'jiz. Dia adalah mu'jizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar Taurat. Dia kalamullah yang turun kepada Nabi, tidak kepada Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak kepada Musa alaihissalam. Nah, muta'abbad bitilawatihi. Seperti yang sudah kita baca kemarin, Al-Quran ini ibadatun tauqifiyatun. Muta'abbad bitilawatihi. Beribadah, menjadi ibadah dengan membacanya. Bacanya saja sudah ibadah.
Maktub bainad dafatain, dituliskan antara dua dafatain itu. Ini dafatain namanya. Nih, cover nih. Maktub bainad dafatain. Mangkul ilaina bitawaturi, sampai kepada kita secara tawatur. Nanti kita nengok pembahasan tawatur apa. Mutahadda bi aqsari surati min. Menantang. Kalau orang mau buat seperti itu, enggak bisa. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Enggak. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kan itu. Oke. Kalamullah kharaja minhu kalamu ghairi min al-alamin. Jadi kalamullah ini keluar kalam bashar, daripada manusia kan dia, daripada jin keluar semua. Di situlah definisi di dalam ilmu itu harus ada yang namanya jami'un mani'un. Apa itu jami' mani'? Jami' segala sesuatu yang masuk ke dalam itu disebut jami'. Mani' segala sesuatu yang keluar daripada definisi. Oke. Jelas, suara saya masih jelas? Sudah masuk, Syekh. Jelas ya? Kalamullah kharaja minhu kalamu ghairihi minal alamin ins wal jins. Al-mu'jiz. Apa itu mu'jiz? Kullu amrin khariqun lil 'adah yuzhiruhu Allah Ta'ala ala yadin muta'addin nubuwwati 'inda tahaddi al-munkirina lah. Kalam al-mu'jizat ada segala sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Itu mu'jizat. Tapi diberikan kepada orang-orang pilihan Allah tertentu yang diamanakan risalah kepadanya. Itu pada anbiya. Nah, di sini nanti beda mu'jiz, beda lagi sihir, beda karamah, beda ma'unah. Itu enggak masuk kita pembahasan itu. Sedikit aja nih. Ya. Al-mungkin. Untuk apa mukjizat itu ada? Untuk menampakkan kepada yang ingkar, bukan kepada kita, kepada yang ingkar. Untuk membuktikan. Makan kerennya, ketika Ja'far, enggak salah saya, ditanyakan oleh Raja Habsyi, setiap nabi itu mesti punya mukjizat. Apa mukjizatnya nabi kalian? Quran, dia bilang. Masa itu enggak salah saya, Abu Sufyan, Amr bin Auf masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan belum masuk Islam. Dan datang ke Raja Habsyi. Dia bilang, apa mukjizat kalian? Apa mukjizat nabi kalian tuh? Mukjizat nabi kami ini Quran, kata. Apa cerita Quran tentang Isa alaihissalam? Dibacakanlah. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syaqiyyah. Sekejut raja tu, makanya mereka ketika hijrah di Habsyah diterima. Dari ayat itulah, dari surat Maryam. Itulah mukjizat tadi. Munazzalu ala qalbi sayyidina Muhammad kharaja minhu kullu ma unzila ala al-anbiya'i qablah. Turun kepada Nabi Muhammad bermakna seluruh anbiya lain, kharaja minhu kullu ma unzila ala al-anbiya'i qablah. Seluruh mukjizat yang lain tidak nabi-nabi lain keluar yang maksud di sini Nabi Muhammad. Yang masuk jami'nya apa? Muhammad. Maniknya apa? Nabi, para anbiya yang lain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muta'abbadu bi tilawatihi kharaja minhu al-ahaditsun nabawiyyah wal ahaditsul qudusiyah wal qira'atil asyazzah. Nah, qiraah syazzah ini tidak masuk ke dalam Quran tawatur yang boleh dibaca dalam salat. Makanya keluar dia qiraah syazzah. Hadis nabawiyah juga begitu, keluar daripada ta'arif ini, ta'abbad bi tilawati. Hadis Nabi kalau kita baca lafaznya tidak dapat ibadah, tapi tadabburnya, pengamalannya. Tapi kalau Quran lafaznya itu ibadah. Quran lafaznya itu ibadah.
Qiraat syadzah itu dipakai nanti dalam hujah-hujah hukum misalkan. Saya kan datang dapat qiraat syadzah dari riwayat dari Aisyah. Hafizu ala salawati wa salatil wusta ayil asr. Dapat, oh berarti salatil wusta ini bermakna asar gitu. Itu ada di dalam qiraat syadzah. Boleh kita ambil tapi tidak boleh kita ambil dalam solat, kita baca dalam solat. Nah, karena tidak dikira Quran. Maktub baina dafaitni al-mushaf. Mangkul ilaina bitawatur, sampai kepada kita secara tawatur. Ai annahu nuqila min jami'in ila jami'in bihaitsu yastahilul ittifaquhum 'ala al-kadhibi fi naqlihi. Ai rombongan berpindah lagi dari jail ke jail, dari generasi ke generasi dan rombongan jamaah rame-rame. Mustahil aklan, secara akal tidak mungkin mereka itu berbohong, bersepakat untuk bohong. Faqad talaqahu sahabah. Sahabat sudah bertalaki dari dulu. Musyafahatan minan Nabi. Sahabat dulu sudah bertalaki dari Rasulullah bermusyafahah. Wa naqalahu ila jaili tabi'in, dan begitu tabi'in bertalaki kepada sahabat rame-rame, enggak sendiri. Nah, itulah makna tawatur. Rame-rame, enggak mungkin bohong. Rame semuanya gitu kok bilangnya. Enggak mungkin bohong. Semuanya gitu bilang. Nah, itu namanya makna tawatur. Tsumma tabi'ina ila min ba'dihim. Begitu juga tabi'in dan yang setelahnya. Ya. Bihaitsu yujzimu bisidqin naqli. Yujzam. Bihaitsu yujzam. Sampai memang begitu. Ya, jazim. Yakin, enggak mungkin bohong. Nah, itulah namanya makna tawatur. Mutahadda biaksari surati minhu. Anna al-Quran yatahadda an-nas biaksari surati minhu. Falan yastati'u ahadun an ya'tiya bimithlihi mahma wasala ghayatal fasahah. Jadi itu makna mutahadda biaksari surati minhu. Quran itu menantang siapa saja, di mana saja, kapan saja untuk membuat seperti Quran. Tidak akan bisa. Walaupun sampai derajat fasahah, derajat balaghah dia pelajari sampai muntaha, sampai akhir. Tidak akan bisa seperti Quran. Tidak akan bisa. Ditantang oleh Quran. Nah, itu namanya mutahadda bi aksari surat minhu. Terakhir, makna tawatur. Apa itu tawatur? Apa itu tawatur? At-tawaturu huwa naqlul mustafidu li khabarin minal akhbar. Jadi mengambil riwayat secara utuh. Jadi mengambil khabar secara utuh dari A sampai Z, utuh, terpaket dia bagaimana turun. Bagaimana disampaikan, begitu disampaikan ke yang sesudahnya. Itu makna naqlul mustafidu li khabarin minal akhbar tabaqatan ba'da tabaqatin. Ai dari generasi ke generasi utuh. Sampai lagi utuh. Nah, min awalil isnadi ila akhirih. Dari puncak isnadnya, sanadnya sampai pada kita sekarang. Bihaitsu yahilul aqlu lijtima'a kulli ruwati 'alal kadhib. Sampai kepada kita dan mustahil secara akal mereka itu bersepakat untuk bohong. Contoh sampai kepada kita Qul huwallahu ahad. Itu adalah ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas. Itu sampai kepada kita. Dulu nenek kita gitu juga bacanya. Dulu sebelumnya gitu juga bacanya. Kalau merapikan bacaan ini ilmu lain, tapi lafaznya itu sampai. Nah, itulah namanya makna at-tawatur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Nanti kaifa balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran, kita masuk ke depan ya. Bagaimana? Baca lagi. Nah. Kalau baca lagi, kita baca lagi nih satu lembar lagi nih. Anak enggak goyang. Yuk.
Gimana yang lain? Baca lagi nggak tuh? Gimana? Ustaz apa nama Diki? Lanjut besok Ustaz. Abu Yani. Goyang. Lanjut lah Ustaz. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Oke. Gimana? Kita lanjut. Kaifa balaghan nabiyul Quran? Hah? Udah Oke, lanjut Ustaz. orang. Lanjut deh saat. Bismillah. Kaifa balaghan nabiyul Quran al-Karim? Bagaimana Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatal Qur'anil Karim bi tariqatain. Jadi cara Rasulullah menyampaikan Quran itu dengan dua cara. Maktuban wa mantukan. Secara tulisan ay mudawwan. Bahasa tadwin mudawwan itu mudawwan apa namanya? Tulisan. Mantukan itu naqlus saut. Suara saya jelas? Sudah Ustaz, jelas. Jelas suara saya? Mantukan naqlus saut. Pengucapan. Waqad wasalana al-Qur'anu bi tariqatain as-sabiqain mutawatiran. Sudah sampai kepada kita Quran itu dengan dua cara itu secara mutawatir. Tidak ahad, tidak yang lain-lain. Tidak secara syaz. Nah, kenapa jadi syaz itu nanti qiraat? Karena sampainya tidak mutawatir, tidak diterima. Tidak diterima. Oke. Masuk kepada maktuban dulu kita. Apa itu dia? Marahilut tadwinil Qur'anil Karim. Proses turunnya sampainya Al-Quran kepada kita secara maktub. Yang pertama, kitabatu kulli maqta'in fawra nuzulihi baina yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal wahyu hadirun. Pada masa Rasulullah ketika wahyu itu turun dan Jibril hadir. Itu makna wal wahyu hadirun, itu maknanya Jibril itu hadir. Kalaulah Rasulullah ummi, tidak bisa nulis. Jibril ummi? Enggak. Qala Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini kutabul wahyi, penulis wahyu secara resmi dipanggil oleh Rasulullah radhiyallahu anhu. Ya Allah. Kuntu aktubul wahya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kata beliau, saya yang tulis wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yumli alayya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengimlakan, mengucapkan kepada aku dan aku tulis. Itu makna yumli ilayya. Fa idza faragtu, apabila setelah selesai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra. Coba baca, kata Rasulullah. Dan Rasulullah bacanya, qul huwallahu ahad. Tulis. Coba baca pula. Gitu. Itu dulu Zaid. Fa'aqra'ahu fa in kana fihi saqtun aqamahu thumma akhruju bihi ila an-nas. Baca. Setelah baca, dilihat oleh Rasul, didengar oleh Rasulullah, kalau ada kesilapan dalam bacaan itu dibilang Rasulullah, ini salah. Perbaiki, ini yang betul. Sudah rapi 100% seperti turun bagaimana dan Jibril masa itu hadir, maka baru dibagikan kepada masyarakat. Itu tangga pertama di dalam penulisan wahyu. Yang kedua, tafriqul kitabati sabiqati fi suhufi zamani Abi Bakr Siddiq. Jadi pada masa Abu Bakar pula wahyu yang tadi itu yang dituliskan dikumpulkan saja. Ya, dikumpulkan saja, ditaruh nanti di rumah Hafsah gitu ya. Yang ketiga, naskhu iddati masahifa
minal suhufis sabiqati zaman Utsman bin Affan. Itu ma'ruf cerita ini sama kita. Ya kan? Pada masa zaman Utsman bin Affan, beliau membentuk lajnah dan penulisan baru. Dan Utsman tidak menuliskan kecuali mendatangkan 2 syahid. 2 syahid. Datang tanya, kamu ada nulis depan Rasulullah? Ada, secara resmi, ya. Padahal Utsman tahu juga ayat itu. Tapi tidak dipakai semua orang. Yang mesti ada ijazahnya saja. Mesti ada ijazah. Ya. Sama juga kayak orang misalkan tahu ilmu nahu. Tidak ada ijazah. Tak bisa ngajar di satu lembaga. Yang gitu ya. Dia tahu ilmu nahu. Tidak ada ijazah. Tidak bisa ngajar. Ada satu lagi tahu. Ada ijazahnya. Dipakai. Itu maknanya. Summa irsalu nuskhatin minha likulli misrin min ansaril muslimini ma'a qari'il mutqinin yuqri'ul Qur'an, yuqri'un nas. Setelah dituliskan di dalam lajnah, di mana-mana ada negara Islam dikirim kitab itu, kitab Al-Quran, mushaf itu dikirim juga qari'nya, mukri'nya. Disitulah nanti perkembangan ilmu qiraat. Siapa yang dikirim ke Syam, bagaimana corak qiraat di Syam tergantung apa yang diambilnya dari Rasulullah. Bagaimana di Basrah, apa yang diambilnya dari Rasulullah tersebar di Basrah. Makanya nanti masyhur inda Basriyin, inda Kufiyin, inda Syam, inda ahlu Makkah, inda ahli Madinah. Begitu. Itu di masa dikirimnya oleh Utsman ibnu Affan. Dan tidak dikirim mushaf saja, dikirim juga guru untuk mengajarkannya. Yang keempat, kitabatul muslimina linusakhin la tuhsa minal masahifi as-sabiqah. Setelah lajnah itu sudah berkembang Islam, barulah kaum muslimin ini dipinjamnya mushaf gurunya, ditulisnya, ditulis khat. Itu proses yang keempat. Yang kelima, ketika kaum muslimin itu menulis sendiri, kan ditakutkan nanti kaedah rasam Utsmani dan dhabtul Quran ini takutnya hilang, takutnya salah, karena hanya mencontoh. Makanya yang kelima lahirlah zuhuru mu'allafatin tabiqu khasaisil kitabatil Qur'aniyah, ilmu rasmil masahif. Lahirlah setelah jenjang kelima itu ilmu rasam untuk penulisan Al-Quran. Kalaulah hilang seluruh Quran ini di dunia, hilang, nggak ada tulisan, tak apa-apa, pulang ke ilmu rasam kita. Bagaimana penulisan salah dalam Quran, bagaimana penulisan Yasha, Yasha Allah misalkan di surat Kahfi. Itu dalam ilmu rasam dibuat kaedah sama ulama. Jadi tidak apa-apa. Tapi kapan itu ilmu rasam lahir? Jenjang kelima. Dapat ya? Pada masa Rasulullah, setelah dituliskan, setelah itu pada masa Abu Bakar dikumpulkan, masa Utsman dituliskan, dibuat lajnah resmi, setelah itu tersebar, dituliskan oleh masyarakat, setelah itu datanglah kaedah untuk menjaga asli tulisan itu. Itu 5 hal. Maktuban. Naqlus sauti lil Quran. Nah, ini sekarang mulut pula, pengucapan pula. Bagaimana? Nazala Jibril alaihi salam bil Qur'anil Karim ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun Jibril bacakan sama Nabi. Jibril bacakan sama Nabi apa namanya? Talaqti. Nabi bacakan Jibril apa namanya? Ardun. Guru bacakan ke murid apa namanya? Talaqti. Murid bacakan ke guru apa? Ardun. Ala qalbin Nabi bi alfadhihi wa ma'anihi wa kullu ma yata'allaqu bih. Apa saja yang Quran secara utuhlah diturunkan oleh Allah Ta'ala, dibacakan oleh Jibril. Yang kedua, talaqqa sahabatul Qur'anu min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana wa a'aduhu amamahu hatta aqarrahum alaihi. Jadi Quran itu disampaikan kepada sahabat, diulang-ulang sampai mutqin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naqala sahabatu, yang ketiga, naqala sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'ana ila man ba'dahum bi tariqati nafsiha.
Jadi begitu juga sahabat mengajarkan tabi'in dengan tarikat yang sama. Dengan tarikat yang sama. Wa hakadha hatta wasala ilaina, dan begitu sampai kepada kita. Faminal Qur'ani ay min hurufihi ma yuqra'u wa la yuktab wa minhu ini poin. Berarti naklul Quran ini 3 saja. Jibril ngambil sama Jibril kasih ke Rasul. Begitu Rasul ngajarin sahabat, sahabat juga ngajarin tabi'in sampai kepada kita. Itu 3 proses. Kalau yang tulisan tadi 5 proses. Oke. Cuman ada poin yang lihat disampaikan oleh guru. Ingat, faminal Quran, dari Al-Quran itu, ay min hurufi, dari huruf Al-Quran itu, ma yuqra'u wa la yuktab. Ada sesuatu dibaca tapi tidak dituliskan. Dibaca tapi tidak ditulis. Ma yuktabu wa la yuqra'. Fayahtaju ila talaqqi, maka butuh kepada talaqqi. Ada yang dituliskan wa aqimus shalah, ada waw di situ enggak dibaca. Tertulis kok. Enggak dibaca. Ada yang terkadang tidak tertuliskan. Khairanil wasiyah. Mesti kita baca khairani. Kalau enggak kan enggak ada tuliskan numnya situ. Kita yang udah paham iltiqa sakinan mesti kita baca khairanil wasiyah. Nun wiqayah di situ. Kalau enggak, itu perlunya talaqi ataupun berguru. Siap, itu terakhir ya, supaya habis sampai arkan terakhir. Tartibu suwarin wal ayati tauqifiyah. Apakah tertib surat itu tauqifi atau tauqifi atau taufiqi? Tauqif dari Allah. Taufiqi ijtihad. Ada 3 pendapat ulama di sini. Mazhabul awal, mazhab yang pertama, anna tartibas suwari kana ijtihad sahabat. Jadi ijtihad sahabat, pendapat pertama. Walaisa tauqifi, bukan tauqifi, bukan dari sononya begitu, tapi ijtihad sahabat. Walaisa tauqifi minar rasul, bukan dari rasul. Tauqifian perintah dari Rasul. Ada pendapat yang kedua, mazhabus tsani, anna tartibas suwari tauqifiyun. Pendapat kedua mengatakan tauqifi. Dari sananya memang seperti itu. Apa dalilnya gitu? Fahuwa manqul ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa suratil Anfal, kecuali surat Al-Anfal wal Bara'ah. Fa inna wada'ahuma fi mawdu'iha kana ijtihad Sayyidina Utsman wa wafaqahu sahabatu ala dzalik. Semua surat itu tauqifi kecuali surat Al-Anfal. itu Utsman yang ijtihad. Kata pendapat yang kedua. Yang ketiga mengatakan mazhabus salis. Yang ketiga mengatakan anna tartiba suwaril Qur'ani katartibi ayatihi wa hurufihi tauqifiyatun. Bagaimana tertib huruf, tertib ayat tauqifiyah, begitu juga tertib surat. Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-An'am ditertib Al-Maidah, Al-An'am ditertib seperti itu. Itu begitu tertib huruf, begitu juga tertib surah, kata beliau. Anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ijtihad bis sahabat, enggak ada ijtihad di situ. Wa hadza huwa ma alaihi al-jumhurul ulama wa huwa ar-rajih. Hadis di sini dikatakan oleh Syekh, inilah pendapat yang rajih, pendapat yang ketiga. Bagaimana tertibul ayat itu tauqifi, begitu juga tertibul suwar tauqifi. Itu menurut pendapat jumhur ulama, dan Syekh Abdul Qadir berjalan di situ mengambil pendapat. Wal adillatu ala hadzal mazhab katsirah, dan dalil di mazhab yang ketiga ini banyak. Min zalika ma rawahu al-Bukhari, dari Bukhari mengatakan an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awha ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafadha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas ila akhir. Itu menunjukkan Nabi ketika mau tidur baca 3 surat. Baca Al-Ikhlas,
baca qul a'udzul falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, menunjukkan adanya tertib dan itu menunjukkan tauqifiyah, menunjukkan sudah memang dari sononya turun begitu, tidak ada istihad. Nah, itu. Fadzakaraha mutarattiban. Beliau menyebutkannya secara tertib dari Al-Ikhlas dulu sampai An-Nas. Tertib. Kama hiya fil mushaf, seperti yang ada di mushaf sekarang. Wa ruwiyal Imamul Muslim annahu, dan Imam Muslim meriwayatkan juga Iqra'ul Zahrawaini Al-Baqarah wa surati Ali Imran wa dzakarahuma mutarattiban. Dan Rasulullah mengatakan baca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Jadi Baqarah dulu baru Ali Imran, menunjukkan itu adalah tertib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Baik. Itu mungkin sedikit untuk hari ini saya pulangkan kepada Ustaz Razak ya. Ahlan. Ustaz Rahmat. Mana Rahmat? Ada pertanyaan? Ahlan wa sahlan. Dalam pembahasan ataupun di luar. Afwan Ustaz, akhir rahmatnya, aduh, agak lemah. Akhir rahmatnya lagi ada urusan Ustaz. Ya udah, langsung aja yang bagi asatidz yang pengen bertanya atau ustazahnya. Bagi para peserta. Jelas. Mau Suara bertanya. saya dari tadi terdengar nggak? Jelas. Yo, yang mau bertanya silahkan. Bentar ya. Suara para ustaz nggak terdengar nih. Bentar ya. Nggak terdengar. Tadi ada orang telepon. Bentar ya. Bentar ya. Abdul Razak. Halo? Ya, Ustaz, dengar, Ustaz. Coba, ayo, udah nih. Udah jelas lagi. Ya. Tadi dari tadi jelas nggak suara saya? Dari tadi. Jelas, Sad. Tadi jelas sampai sekarang. Ya. Nah, ayo. Izin bertanya ini Ustaz tentang apa namanya? Jadi setelah fase Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini menuliskan satu mushaf, itu kan yang lainnya dibakar, Ustaz. Nah, yang dibakar itu mushaf bagaimana itu? Mushaf yang apa? Yang perbedaannya apa itu? Dari segi rasem kah? Dari segi qiraat kah? Dari segi apa, Ustaz? Nah, yang dibakar itu mushaf, ada namanya mushaf syakhsi, adanya mushaf namanya mushaf rasmi. Kayak gini. Mushaf syakhsi itu apa? Mushaf yang beliau ketika talaqi sama Rasulullah, dia tulis sendiri. Tulis sendiri. Untuk sendirinya. Untuk sendirinya. Untuk kalangan sendiri. Tidak untuk dibagikan. Ditakutkan nanti bercampur lagi dengan resmi. Dibakar. Sedangkan mushaf resmi ditulis ulang. Diperbanyak. Yang dulunya itu bagaimana? Dibakar lagi. Semua. Jadi total. Sehingga dia juga. Tapi ada yang mushaf namanya mushaf rasmiyah. Itu yang ditulis ulang. Ada yang namanya mushaf syakhsiyah. Itu masuk dalam ulumul Quran nanti. Mushaf syakhsiyah inilah yang dibakar. Syakhsiyah itu mushaf pribadi. Tidak boleh ada mushaf pribadi. Mesti ada mushaf yang keluar dari lajnah. Apa? Sedang keluar dari lajnah. Nah, itulah yang ditinggalkan. Yang dibakar itu mushaf syakhsi namanya.
Baik, jazakallah Dapat, khair Ustaz? Ustaz. Paham, dapat. Izin Nah. bertanya ya, Syekhuna. Bang Ustadz Zaki Ahlan. Mubarak. Ahlan. Sejalan dengan pertanyaan yang disampaikan Bang Ustadz Zafir tadi ya. Nah, dalam penulisan mushaf itu, ketika di awal itu sudah berharokat apa belum? Dan kapan waktu Belum. belum ya? Dan kapan waktu dituliskan harokat tersebut? Pada zaman siapa, Ustadz? Kalau boleh tahu. Zaman 90-an. Zaman 90 apa namanya? Pada masa Khalil. Pada masa Khalil itu sudah mulai dituliskan Ra'sul Ain, nanti pemilihan harokatnya di atas itulah, masa tabi'in. Tanggalnya berapa itu yang perlu saya lihat lagi nanti, karena tanggal kan nggak bisa kita kira. Nah, tanggalnya berapa, apa namanya, tahunnya berapa. Tapi masa sahabat belum, masa tabi'in 90 ke atas. Masa tahun abad kedua lah. Termasuk Jadi, di abad itu juga turun ilmu tajwid dan lain sebagainya. Atau setelah itu? Iya, masa itu. Enggak, itu masa tadwin masa itu dekat-dekat semua tuh. Baik, syukron. Karena Bang Ustadz Zaki Mubarak. Nah, dari saya Ustaz, itu yang poin nomor berapa? Yang nomor 3 Ustaz ya. Itu sekarang kan ada itu yang apa? Yang perbedaan qiraat itu Ustaz ya. Berarti terjadinya qiraat itu setelah Utsman mengutus para apa? Yang korek itu di seluruh provinsi, di situ mulainya Ustaz ya. Apa yang udah terjadi. ada? Enggak, udah dari dulu sudah ada, cuman penamaannya tidak dinamakan qiraat Syam. Tidak dinamakan qiraat, dulu qiraat Bani ini bagaimana bacanya, Quraisy bagaimana bacanya, Bani yang lain bagaimana dialeknya. Sudah mulai dari situ, Rasulullah sudah baca itu. Makanya dibilang nazal al-Qur'ani bi sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Al-Qur'an itu turun dengan ahruf. Sab'a ahruf itu bukan qiraat sab'ah, tapi apa namanya, jenis dialek. Itu boleh dikatakan itu. Itu sab'a ahruf itu tafsirnya kalau tidak salah saya di Manahilul Irfan ataupun di Itqan, nanti bisa dibuka, itu sampai 36 pembahasan itu. Tapi Imam Fakhrul Razi mengatakan sab'a ahruf itu jadi sab'a aujuh, kata beliau, sab'a aujuh. Jadi dari aujuh lahajat, dari aujuh ikhtilafin nahwi, aujuh ikhtilafil uslub, gitu. Nah, tapi yang rajih dengan para mukri di sini menyebutkan sab'a ahruf itu lahajat yang berbeda-beda. Itu kiasan saja, lahajat yang berbeda-beda. Maknanya sama kayak bahasa Aceh, campri. Oh iya. Campri itu bahasa Abdian, Ustaz. Aduh. Gimana nih? Nge-lag Ustaz nih. Sepertinya sudah cukup Ustaz Razak. Mungkin Ustaz Zaki mau istirahat itu. Atau mau talaki dengan Syekh lagi? Saya jadi ntar kita keluar, beliaunya masuk lagi ya. Kita tunggu dulu apa langsung kita tutup nih? Oh, Ustaz Zaki ini keluar sendiri ya? Ya nggak tahu, itu mungkin lagi di telepon apa nggak tahu ya. Mungkin ntar kalau kita tutup tiba-tiba beliau masuk, nyari nggak ada orang kan nggak enak. Gimana ini? Putusannya gimana? Ditunggu aja bentar lagi Ustadz. Ya.
Ana Ustadz Abdul Razak izin dulu. Ya, tafadhol. Baik, Woi, ana izin juga Zaki, Ustadz. izin dulu nih. Nah, udah, izin ana aja. juga Ustadz. Kopi udah sekalian. habis. Kopi udah Ya habis. siap. Biar saya tunggu Ustaz Zakinya. Yang lain kalau mau izin juga nggak apa-apa, kita tutup Ya, kita jazakallah khair, Ustaz. Ya, kalau mau. oke. Ya, Syukran, Assalamualaikum jazakallah Ustaz Abdul warahmatullahi Razak. Yo, yang mau les juga nggak apa-apa, Pamit Ustaz ya. silakan. Assalamualaikum Yo. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang lain yang mau les nggak apa-apa, yang mau keluar nggak apa-apa, biar saya tungguin Ustaz Zakinya. Ya. Nggak kedengar suara antum, Sat. Suara antum nggak kedengaran. Belum kedengaran, Sat. Nggak ada suaranya. Yang lain udah pada live sih, Sat. Udah pada keluar, Sat. Kirain tadi antum udah selesai. Belum ada, Sat. Suaranya hilang, Sat. Nggak ada suaranya. Belum. Ada suara. Nah, baru ada, Sat. Nah, saya minta maaf ya. Susah nih saya. Saya lagi Nggak apa-apa, Sat. lagi di KMA. Oh, ya. Gimana tadi ada putus pembahasan? Gimana Udah, tadi? Sat. Udah ini sih, Sat. Tapi ini yang lain kan teman-teman udah ada yang keluar juga kan. Kira udah selesai gitu kan, tidak. Iya, ya. Saya minta Pas maaf ya. pembahasan. Iya, nggak apa-apa, Sat. Kita juga Besok pagi kita lanjutkan lagi ya. Iya, insya Allah besok kita lanjut. Ya, syukran, Sat. Jazakumullah khairan atas penjelasannya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan. Amin. Baik ya. Izin ya. Ya, siap, Sat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.